Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah batu jarami lapua, lah lamo batang karandam, lah batu kuno mato takantua, mengaji mulai tengah malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berasal dari Balai Lurah, Kecamatan Nampe Angke, Kabupaten Agam. Beliau adalah ulama besar yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Setelah itu beliau pulang kampung. Beliau sampaikan kajian bahwa pagang gadai haram, riba kalau dikelola oleh orang punya uang. Orang kita tidak menerima, lari senyum ke Mekah ini. Sinannya begini, sinannya beranak. Sampai kini ulama kita masih kontroversial mengatakan halal dan haram pagang gadai. Apa-apa ibu-ibu jamaah datang bawa. Yuk itu mulai gitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu lagi. Karena gadai ada yang tidak ditebusi orang dan suratnya sudah hancur. Orang nama gadai lah mati, orang nama magang lah mati. Sawahnya tak terjual, dimiliki Dewa Darwi. Haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di rantau terhindar dari itu. Menggade berdagang kan, anak bisa ditanam jiko, kita tanam di ladang masing-masing. Karena apa? Hidup di dunia ini sebentar, hanya permainan. Maka kita sia-sia hidup kita dengan keimanan dan ketakwaan. Amin. Lain sehat ya Bapak Ibu. Tapi jangan percaya wana nanti mati yo. Iya tak? Awak ini kan sehat Pak. Bila dalam pola mau duduk, atau naik darah tinggi, atau kambuh kolesterol, atau tak jalan darah ke bawah, kurang harap menyebut kafir dam, kafir tertutup dam darah. Yang tinggal jadi orang penyampu ke basuhnya. Batengkak kaki ini, kaki radan kaki ini. Jadi itu berasal dari bahasa Arab. Kafir tertutup dam darah. Jadi orang Minang kok nyojadian saya suara ke basuhnya. Yang kedua, ini makanan ringan. Jika dimakan satunya jadi makanan baik mengkojan satunya saya di lantaran. Ada lamang, ada katan, ada durian, ada tape. Kau tak mau luik namanya mahal luik. Aku coba berikut dari laki itu. Ada banyak mahal luik. Tak mau luik
Sekali pula mau mengaji saja viral dan lewat 9:30. Nam biasa 9:30 pula sudah. Akhirnya kita mulai baru. Sebelum nampu menyambung balik, ambo bertanya boleh? Ada tak jamaah kita nan datang malam kini kau nan baru nikah tadi pagi? Halo? Nikah dalam bosen? Kalau ada Bapak Ustaz, dia pulang. Sebab mengaji lah mau mana mulai. Ya kan? Orang kau tadi kau naik capek mulai katanya. Hanya berdua yo, kira kat kau sabutan 3 salawat 2 jam no. Dengan bapak. Akhirnya ceramah kemudian. Kalau ada nan nikah tadi pagi, rindu jo suaminya, rindu jo bininya, orang baru nikah namanya apa? Ambil lah. Dah ada. Siang kedua because sebelum dan sudah mengaji, walaupun yo ketua IKM kita seorang baru nikah. Ini hanya tak indah udah. Ustaz sudah mengaji nyapu. Maaf ya Pak, kalau mau uraikan seluruh kesatuan tadi hafal itu. Karena kita orang Minang, ambo sabuk sedikit laki-laki waktu ketua ala ketua dulu. Ketua apa saja lah. Ambo sabuk sedikit mama ya. Nana memuliakan minyak mama, urek tunggal kucuak dan boleh di negari. Tahan rampak tahun 2021 putih labeh buah nan masak makanan nanah kemanakan nan balahan cupak jogantang barang tiang dari balabeh badaun rimbun juadai bahuah kato nan banah nan baure cakam katanah jauh taujam kapitano panuh labuni di rumpunyo digampo indak kabokekan di badai alun katau liang konon kokoyang angin lalu. Mudah-mudahan minyak mama yang berada di Jawa Barat yang berasal dari Minangkabau, saya doakan sehat walafiat. Yang dibebani tugas amanah dalam bertugas. Yang baju seragam dan dilakihan diseragamkan nanti awak sayo sakato sepajak selamat sayur sepatuh sapiliah. Dan kami muliakan alim ulama, cadik pandai, nan basulwah tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang joki tua, air jadi tapian suci, minuman anak di negari. Hormat kami kehundokan luang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan. Kok ibrik sampai banian, kok mati sampai banaza, ka unduang ke Madinah, ke payung pandi ke Sarubo, ambak buruk aluang bunian, urang dan duduk kesukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega di dan sampi, tahu batinggang di dan tidak. Dek santiang mundo batinggang, satitik santan di kuali, masak kaliyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang kas sejanjurnya. Di santiang ibu batanah, tadarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinan api mangkoi-koi, puntung yelo disuruti, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jogulenya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa, kok tacumbo jaraso gulai 5 musim taraso jarama. Aku itu hebatnya berdoa 2 kota. Jadi tinggal-tinggalnya dapat. Kok kepisah pak dimundokan gonggong cara tambilang. Muka suyo meninggal cika, awak kan tak dulu dan sarantak meninggal kan. Kalau indah apa meninggal dulu dia kuliah, kalau dia kuliah dapat dulu. Ya.
siapa pemuda? Dia tu pemuda. Dan kami harapkan anak kemenakan kami pemuda para paga di dalam kampung pamaga koto janagari pambangki batang terandam papui malurikannya. Walaupun kalian tinggi tabau di ruwe, gadang tabau di daging, ati gadang baragu kambang, diamui gambuang nesok kampi, tapi minyak karena kampung. Tapi besar harapan kami nak, agar kalian menjadi pemuda pengganti kami yang tua-tua ini. Apa ciri-cirinya? Pemuda yang berbakti itu terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari LGBT, terhindar dari segala perbuatan maksiat. Karena LGBT, minuman keras, narkoba artinya sudah membunuh cita-cita, kalian akan mati secara pelan-pelan. Untuk itu anandaku generasi muda, hindarkanlah diri dari mungkarat dan maksiat. Anak gadis tahu? Kutiko kalian kalayan, oh nak kandung sindiran tulang, mahati itu tuang. Tali niat labuan cinta, balaan nyawa badan diri, bungo setangkai di alaman pamenan ayah kebudoyo. Kutiko kalian kalain, kami mendoa kesadonyo, doa yang tak ayamato, lalu membubuang masuk amun, tabang mengisi awan, lapeh ke langit tujuh tinggi, tibo di aras kebasaran. Di sinanggan tiang putih yang matabut, pinta mulia kena balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandina, lah gadang dia aja makan, dibalikan subang jualang, sarato manik ganto balanti, dari ketek kalian lah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajar yang mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak padi setangkai padi, gono sangkandi kami ladangkan, kaganti beladang lado, gono nak gadis kami ladangkan, kapal ganti ya makok buo. Iyo tu ibu. Cuy ibu ulang nanti baca sejak mulai tadi. Tak kena ya. Akan lagi berakan. Anak-anak muda kami kok jadi MC nambarane orang Minang kan bisa dipakai itu. Tapi rekaman itu dihafal tahu ini perhatian yang merekam saya kok ada tekanan. Saya tanya tuh supaya jam itu ibu dia ada kakak. Namanya suka cok melihat di YouTube. Mana gaib di YouTube kejonan asli ba? Jangan gaib. Barang jawabnya. Nama gadangan nanti yang bo gaib dan di YouTube. Nama nanti nanti yang bo nyokicin gaib yang gini. Tapi yang mau tak percaya keduanya. Begitu. Lu sama umur 71, tu sama laga. Laga itu umur 7 balik. Itu betul. Jadi kaji kita malam ini baca itu semuanya. Tidak mengaji deh. Bulan Maulid kita terlampau. Ya kan? Bulan Maulid itu nanti lagi itu tanggal berapa? Boleh. Tanggal 29 Muhammad namanya diperingati. Muhammad nama. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya udah balik. Rajulan. Nang kedua ndak dapat dia mau kaji maulid itu dari A sampai Z. Iya kan? Jadi kaum muslimin yang keramat kaji awak malam ini ba'a membali tanah yang di sebelah awak supaya kita
juta lain. 700 juta lain. Kalau 7 orang sewa 100 juta atau 7 juta. Nah itu mojo. Nah aku semangat kita baimpak. Aku kicayo mana? Semangat orang Minang. Kalau di rantau pun tak ada padu awak takkan ciang saya membayi. Yuk. Nah, itu bapak. Berarti dusana ambo disiko, kemanakan ambo, anak ambo, induk baku ambo, anak pisang ambo, orang suka bekerja keras. Rumah kabuai rancang. Orangnya rumah kemerajo ke tadi. Dia kan fotonya gadang, rumah gadang, bini gadang. Jadi ini karena kerja keras. Saya tidak terbayangkan, ya kan? Ikut sesuai mana dia namanya Masjid Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Ya kan? Diletakkan bisa lah orang mati mengecepak. Datang kau datang hati. Nyo abadikan namu ambo sebagai ulama di musaji dan di kue dan cucu ambo di rantau. Ya kan? Ini kenapa bisa ini terjadi? Bisa diwujudkan seperti ini karena kebersamaan. Awak seorang ni, bawa Minang tu. Niat kita katu mangguangan dua perpakih dan sabatang. Dek alui pilihnya tibo, dek linci cayo mendatang. Sawah buntu jalan kesalah, kadurian membagi dadiah. Ubek kapalo nak nyosie. Minang kabau nanti golua. Perintah datuk para patih inyo barajo jo mau pakai adik mau pakai nan sayo sakatogala maka berdirilah masjid itu. Saya sangat gembira Bapak Ibu nan dibangun kalau lah terbebas karena aku bisa gitu wali pesantren sama pesantren itu orang gaya menanam keramia Bapak itu orang yo wajo kuno lo legonya ini tanam jo karambi ini labu buat kemati aja waktu yo karambi nanti makan gini gua aku bangai buat dulu nanam ulama kau sebut kami ulama apa umur 71 kira-kira menurut ibu reklam mau jadi kita kami punya grup WA pensiun. Aku sekali apa aja dosa nama mati kawan sama mati. Aku siapa? Bapak kau capek mati ulah pensiun dia jadi mati. Masuk PT Allah, masuk remaja Allah, sudah sekolah dapat kerja Allah, begini Allah, bercucu Allah amati nana lunang cucu lagi je. Ini mati sudah lagi. Jadi kalau ada ibu-ibu, suami ibu-ibu sekait bapak 71, kok matinya jadi tangi hijau lepas itu matinya tu. Sedang lagi pada umurnya 63 je Pak. Apalah sampai 71. Anak kecil ibu kamu, Ustaz lepas tu dia mati tu. Kalau lu mati, pertama aja lu sampai. Dan kedua doa lancar dia. Dalam jadi di HP di YouTube, ya Allah, sampai lu ke kelihatan kembali. Kalau kulai sehatkan badan Allah. Kalau tamu juga kami di masjid Ahmad Khatib Al-Minang Kabir. Doa ibu tu nama buat ambo sehat. Kalau salah nanya bu. Iya kan, mudah sakit lebar itu lalu kurang. Iya kan, asal malam gini gua bagaimana? Iya kan, gua mulai langsung sudah isalat isya. Jadi itu terus dulu lagi gawat. Tapi orang kayak itu lalu. Aku mulai sekarang dulu lebar. Apa dulu juga lalu. Sudah kita makan lo bukan durian makan lama. Hanya orang kawan gua hotel aja mana lalu. Besok aja banyak acara sembuhkan gerak.
Kalau itu karena mau mengaji ini jamaah datang orang ini. Gimana? Kama saya mau pai. Kabali kecil orang mesti lancang di sana. Nunggu di pantai itu saja ada. Dan bodoh kalau mau diurus ke pantai itu. Nah itu musaji kan. Anak musaji mau turun sana. Di Bali belum kosong tetap. Kini tiba di puncak Bogor, tiba di Cianjur, Cilancang, mana macam ni? Cilancang. Di Jakarta ada Ciliung, ada Cimande, ada Cikampek. Ci itu apa artinya? Bicara kok taci tadi. Untuk mendasari karena ulama ini banyak yang telah mati, untuk membentuk ulama baru tidak bisa disempurna, tidak bisa disempurna, tidak bisa. Dia harus pesantren sanawiyah, saya tidak bisa dulu. Karena di sanawiyah tidak dipelajari kitab kuning, tidak dipelajari nahu saraf, tidak dipelajari kawaid. Itu hanya ada di pesantren. Kalau nanti uang kita terkumpul, jamaah yang hadir ini berapapun terkumpul, nanti kalau ada rezeki di store saja kepada pengurus, malah saya dengar tadi ada nomor rekening bank untuk masjid kita ini, store sini, ya kan? Kaum muslimin para jamaah, kalau tidak ada pengganti ulama, ulama pun tidak bisa menggantinya sebelum bupati mati. Kalau mati bupati Cianjur kan kini saja mulai itu ada banyak orang menjadi bupati. Banyak. Tapi kalau ulama mati, apa itu karena gantinya dan serupa itu. Inilah pentingnya pesan pondok pesantren. Ini saya bertanya, ada nggak bapak ibu yang hadir ini yang jebolan pesantren? Ada mungkin kan? Saya tanya, saya tak menguji ini, cuma bertanya saja. Ada ayat Al-Quran semuanya kita hafal. Apa bunyi ayat itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa itu? Sungguh diciptakan manusia itu oleh Allah sebaik-baik kejadian. Takwim itu apa nama kalimatnya? Kalau karena itu kaji lama Pak. Takwim itu nama kalimatnya. Dan dari pesantren nak sampai nak bertanya. Apa kalimatnya dia? Bagaimana? Lupa. Iya kan? Itu namanya masdar. Apa namanya? Masdar. Akar katanya qawwama. Yuqawwamu taqwim. Jadi apa artinya itu? Enggak tanggung-tanggung ke dulu. Sebanyak ini makhluk diciptakan Allah, malaikat, jin, iblis, binatang, yang terbaik itu manusia. Kalau ibu tidak percaya, baik ke kebun binatang disuruh bawa camin je. Jadi gajah, jadi ibu. Mana nah itu. Jadi manusia ini sebaik-baik. Tapi ingat, apa yang diingat? Summa ragadnahu asfala safilin. Apa itu asfal? Asfal lagi Pak. Dan kalau isi jalan doang. Karena ini Mesir itu. Tapi itu bahasa Arab Pak. Apa itu asfal? Derajat yang serendah-rendah. Di terumpa Jepang saja pijak saya asfal itu. Di roda Honda, di roda auto, di tangkele perik butui. Ada tak nama perik butui? Ada nama tangkele itu jadi kayu. Ada pijak saya asfal itu. Manusia yang takwim tadi, kalau nak memelihara dirinya dengan peraturan Allah, dia akan jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya. Itulah dia
Tapi Allah tidak adil. Allah hibur je manusia tu. Maka diutusnya Rasul sejenis kita. Kalau malaikat jadi Rasul bah, itu awak bisa komplain nanti. Baru bisa kan? Malaikat itu tak nafsu. Dia tanya ada Allah nanti. Lah dia nutus Rasul ke orang malaikat. Baru nak patuh hampir itu. Adik siapa? Malaikat itu patuh ya Allah. Dia tak punya nafsu. Apa-apa kita sama mencari ini banyak tanda gambar caleg kagak. Ada enggak nan baliho malaikat? Ya ada orang ke sana. Bapak kau malaikat nak mencalek, dia tak punya nafsu. Ibu-ibu lah selama tinggal di Cianjur, ada tak malaikat mau nak ibu beradik anaknya? Tidak, dia tak punya anak, dia tak punya nafsu, dia tak punya syak. Ada malaikat menyandang aras sejak diciptakan Allah aras, ya kan? Itu si terjun kami. Tak ada yang cium balik, tak ada minta tetandur, tak ada minta tejahe, tak ada minta tetapai, tak ada minta distina, tak ada minta datang duit. Ada yang tasbih si malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada panik-paniknya. Ya kan? Itu malaikat. Jadi diutus Rasul itu manusia. Awak tak bisa komplain nanti. Balik. Kalau kita butuh makan, Rasul juga makan. Kalau kita butuh istri, Rasul juga butuh istri. Jadi sama dengan kita. Cuma beliau terkendali. Itu kalau ada muka syuk tidak sampai itu terkendala. Ya kan? Kalau bisa awak matur diri dengan aturan agama itu terkendali. Aku Rasul itu dia punya nafsu. Ya. Malah Nabi Muhammad, ibu-ibu dan bapak-bapak itu nafsu makan beliau tuh sambalnya gulai kambing setiap hari. Dia mau itu mau dirubah. Asal pergi makan, mau itu gulai kambing mau makan. Tidak darah tinggi, wak Ustaz. Apa cuy di bawah ulang makan kalau pere di mana darah tinggi? Jangan darah tinggi itu awak membayi. Awak kawan membonciang, piti seketiknya. Apa pikir ada dia? Biasa pere tinggiang saja. Ini ada gulai kambing apa? Aduh. Alhamdulillah. Karena gulai kambing makanan favorit Rasulullah SAW. Kalau kambing itu dia dapat makan. Biasa gulai kambing makan. Bajarnya rawit kanan timur, buat semelaga bodoh, buuan pucuk baranci, asian aja sampaya. Itu penangkalnya kan? Iya kan? Jadi orang menjual gulai kambing adalah tahu tuh. Abangan kok pucuk baranci itu pasangan kan? Karena kambing yang pun di luar itu makanannya. Jadi setelah ini jadi gulai, lupa bawa itu pucuk baranci gulai. Jadi aman lah. Yang dimuncul. Ibu-ibu bapak-bapak, jadi ulama ini bisa dikaderkan dengan adanya pondok pesantren. Di sana ilmu bahasa Arab namanya nahu saraf, digabungkan yang itu namanya qawaid. Kemudian ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada hadis, ada mustalah hadis, ada fikih, ada usul fikih. Kalau itu matang dipelajari hanya ada di pesantren, anak bapak akan jadi ulama. Kalau sekolah umum itu dia juga apa? Tapi intelektual saja. Sekarang pondok pesantren itu pelajaran SMP 2 SMA dipelajari Pak. Maka kalau kita serahkan ke pondok pesantren, gurunya dapat dia intelektual, dia ulama. Saya setuju untuk beli tanah. Bantuan tanah ini Pak. Cuma gue ingin juga ya. Pahalo infak sedekah kau ada. Kita baca nampak yang kecil ya.
Dari tahu kecil. Jadi minta tak kesama tu dah. Ada kecil, ada ngene, ada ketek, macam-macam. Tapi kalau diratakan dengan bahasa Indonesia kecil, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam Al-Quran yang paling kecil balasan kebaikan yang kita lakukan itu 10 kali lipat. Ada ayatnya, ada man jaa bil hasanah, siapa yang datang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalha, baginya 10 kali lipat dari yang dia lakukan tadi. Itu belum pahala Pak, tapi uang kita diganti benar. Bapak mungkin sudah merasakan setiap kita keluarkan sedekah dengan saya ada. Bukan, tidak apa ini. Tidak ada orang yang suka berinfak bersedekah yang jatuh bangkrut. Tidak ada sejarah. Bertambah-tambah kekayaan. Makin diberikan, makin ditambah oleh Allah. Apalagi untuk pondok pesantren. Tidak sembarangan itu untuk mencetak ulama. Ibu-ibu jangan terpengaruh dengan orang orientalis yang membenci Islam. Apa kata orang orientalis yang membenci Islam? Apa itu pesantren? Anak akan jadi teroris di sana. Pekerjaan guru dan muridnya merakit bom. Sudah ada tuh. Ambo 7 tahun di pesantren, tidak ada merakit bom. Dan dipelajari di sini kitab-kitab. Untuk selingan dipelajari persambahan ada itu tari sewa, tari babuai, basile. Itu yang dipelajari di pesantren dulu. Iya kan? Tidak ada jadi teroris. Itu orang yang benci dengan Islam saja. Jadi kalau umat Islam lemah iman, habis istrinya, dah kita masalah anak awak ke pesantren dia. Jangan. Anak di pesantren itu jadi teroris nanti. Ini sudah terpengaruh namanya opini yang tidak enak dari orang yang akan menghancurkan Islam. Jangan percaya. Jadi sesuatu yang akan kita bangun itu membutuhkan uang. Wa man jaa bis-sayyi'ah, kalau orang datang berbuat kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dia lakukan. Apa perbedaannya? Kalau kita berbuat kebaikan, paling kecil balasannya 10 kali lipat. Kalau kejahatan kita terlanjur mengerjakan, 1 dibuat 1 dosanya, 10 dibuat baru 10 dosanya. Kita turunkan dari itu. Kalau kita berniat yang baik, ya kan, kita membantu pembagi tanah untuk pesantren kau, rupanya dapir bawa musibah, iya kan? Dan uang yang telah kita janjikan untuk pesantren itu terpaksa dipakai balik untuk mengatasi musibah. Ya Allah, Engkau tahu yang menimpa saya. Uang yang sudah saya untukkan bagi pesantren ini tidak bisa jadinya, ya Allah. Ambilku intinya. Ambo pakai balik untuk mengatasi persoalan ambo, ya Allah. Tidak jadi terlepas. Aninya apa kau sedekah tadi ditulian Pak Loci. Tidak jadi sampai di Pak Lo dapat cik niat. Kemudian dibalik oleh atau kita berniat buruk. Dah, yuk. Amo dia nyawa kerja tu sendiri. Taraso sakit. Nanukulah cegak kapinan bayang nak tujuan hilang. Takana-kana aja dia. Maka mo ingin membalikan. Ndak lalu datang di laut didarik ambo tanjakan. Bab lepas enggak alai jalai. Ndak jodoh salah saya jodoh dan sabar selawat. Biarlah Allah saja yang membaliknya. Dek itu kecil orang gawat dia tanam ada wak, ya kan? Itu sahabat tu. Ndak jadi kita balik sakit hati ke orang tu. Dek nasihat kawan, indah disuruh atau so niat dari orang. Begitu cintanya Allah kepada kita. Tapi kalau ada kawan, dia orang tu,
dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke bau, dari bau nak ke kepala. Ambai salah dia belakang betul. Aku tukang kipin. Semua orang Malaysia, sate orang Malaysia, mengipis supaya daging itu masak. Jadi kalau ada teman bapak-bapak berniat buruk, jangan ditambah sakit hatinya. Kita sabarkan dia. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau bagi contoh menambah cerita itu, dia tak tergantung ibu. Tak jalan lo tak. Abu berangkat dari rumah tanggal 2 Oktober. Bertemu ke Lintau. Dari Lintau ke Solo, dari Solo ke Sungai Rumbai, dari Sungai Rumbai ke Sitiwan, dari Sitiwan ke Marobungo, dari Marobungo balik ke Kacang, dari Kacang balik ke Balingka, dari Balingka tarik ke Bangko, dari Bangko tarik ke Jambi, dari Jambi sampai ke Jakarta. Lah selesai pengajian sampai hari di Jakarta, lah belok ke Cianjur, lah berani. Kalau ada ibu protes, apa ini udah dicenjur sama telah mau pulang. Baik, banyak, kurang baik, ayo cerita. Lalu 71. Banyak jadi dua kali. Ini yang terbaik kali saya kira. Bu, sahabat Nabi yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Di mana keunggulan Ali? Kalau di Minang bujang Salamet namanya. Ali disuruh adalah baik. Ali kita agak berhenti. Tapi itu yang positif. Utaknya salasa balai benda buik ke balai orang penambasi cie diajar sampai menggilir guru majari di utak minyak. Kali yang gini banyak utak talur yang ini bagus. Kalau lagi kena mencari utak minyak dia ini dalam, ya kan? Tapi dengan apa dia diuji oleh Allah? Dia miskin. Ya, tapi adakah dia dengan kemiskinan itu terlibat kekafiran? Tidak. Kenapa? Dia sabar. Ibu-ibu, musibah itu dia awak tinggal di kampung, awak tinggal di rantau sama hotel. Ya kan? Sesuatu yang kita rencanakan tidak mungkin bisa menurut rencana kita. Keputusannya di Allah. Di kampung awak ini bu, rata-rata lah dia agam di batu sangga, di pasir. Kalau orang ke menanam lado di Parak, di Pariaman Palak namanya, ya kan? Itu petaknya tuh disaut di plastik. Dahulu ketika Bojolong mencari, amba tanya, bang kok petak untuk menanam lado itu disaut di plastik, mak? Supaya jangan siang awak tanah dan ditutup plastik itu tak tumbuh rumput. Jadi di mana lado ditanam saya dilubangi. Kakak bertambah panjangnya kakak lado. Iya kan? Ada rumput lado itu saya dicabai rumput. Atau dia rumput dia racun. Akan dicukui rumput syaratnya dong. Ada orang beladang lado itu batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari sano daun keluar bunga. Bunga putih celintang timur dari mulu sampai masak bagani kilo timbangan arago tetap dengan mahal. Diurak, dicukur jawab mengikuti cara orang tadi. Tapi mulai lado berbuah, buahnya lebih banyak arago mu. Nak kalai utang pupuk di kau ni. Si tumbuk juga tersangka pitanlah di umur kanyong. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jadi dan turun. Aku mesti bantu orang berperang. Dia lo berterana ayam, diorang ayam bertaku jawab pencara taku. Dicukup berterana jawi dapat penyakit di sari. Ya kan di Bali jawi 30 juta, tak jual jawi itu lain 8 juta dia nyola sakit.
anu yakin. Itulah musibah. Kemudian di Tanah Abang mendengar 6 galih ke 3 galih lagi. Tapi ulang kembali dah lo. Animo masyarakat belanja tak ada. Balik seperti ini adalah Bapak kami kembali wajib. Kalau bapak-bapak ibu nak kembali wajib. Kemana ngaji dulu. Besok balik. Atau beli wajib. Jadi semuanya kita akan dapat musibah. Di balik pendakian ada penurunan. Sudah susah ada bahagia. Sudah siang ada malam. Laki-laki ada perlu. Semuanya berpasangan. Nanti akhirnya ada surga, ada neraka. Orang yang sabar masuk surga, orang yang tidak sabar masuk. Jadi duanya gantian. Cuma puji wajah waktu. Aku puji wajah Ustaz. Awak agama Islam. Orang Islam itu Pak, ada nanti masuk neraka transit. Dia tengah transit. Menunggu Pak Bope mengaji dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Kalimantan, atau di Kota transit. Lalu bagi lo nasi. Ya kan? Apa lagi transit di neraka? Baru itu setelah ditimbang dosa di palo tu, abare dosa. Dicari amalan sunat, indah kita kajian di nyoro, kepaso masuk neraka. Abikola habis dosa ibu tu bakal, ibu keluar ini, tapi waktu putih medan ibu kuning itu, tak beragi cie. Cuma ada ikan yang nampak bekas sujud, itulah tanda. Kemudian dimandikan dengan air telaga Al-Kausar, maka kulit nanangui tadi mulai putih kembali. Ya kan? Itu keberuntungannya orang mukmin. Makanya dia jadi orang kafir, apalagi murtad. Demaro aktivis sama dia murtad awak. Ya kan? Ini berbahaya. Maka jangan murtad. Orang mukmin berat dosa dibakar tapi dikeluarkan di mana? Sebab itu, balo sedekahnya ke yatim, aduh, balo sedekahnya ke fakir miskin, aduh, membantu rencana menambah kekurangan, aduh, pembangun pondok pesantren, aduh. Ya kan? Jadi beruntunglah orang yang mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah sebelum dia mati. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bangsanya sabar depan. Tak ada malia, tak ada merugikan orang. Dia sabar aja. Tak tertiru dia Ali itu sudah Ustaz, dia sahabat pilihan. Anda tertiru Ali dah. Kita tiru sesabar kerana dia. Ibu-ibu kalau mengulai pakai kerabia. Kerabia itu dari asal. Dari arai. Arai babungkui juga lupa. Waktu kas yang malam berganti ujian depannya kelupa baca arai keluar. Nah arai itu dari satunya jadi mumbang. Kalau tipu angin pada arai jatuh ke bawah. Nan jadi mumbang, lain satunya jadi keramik, ibu tupai jatuh ketek badan. Kok sampai mumbang jadi keramik, lain sana, tidak keramik mudo, dia orang keramik gaib, orang ambil keramik bapak, dia di Jawa Barat, dia di Jawa Timur, dia di Jawa Tengah, dia di Pariaman, dia di Baso, di Kampung Ambo, tidak ada orang berarti. Batangnya pagi, kelapahnya kadului, nyopiu, tempur kegila, nyogeliang badan kesuuk, balam din, tidur di bawah. Untung karang dia itu punya sabun. Kalau tidak langsung pecah tempurnya. Tapi dia tu yang memaki adanya, dia sabar. Itu seketika kita pak. Anda jatuh ke dalam sawah ini keluar orang lari. Tapi nyusudo diwasi runciang di luar.
Yo kubah sabui tu sawali lama gigi terang dia ko kena gila. Bila do yo mama kia? Ya. Dibawa ke rumah, arok yo ke diawetkan dalam kulkas. Tapi nak dapat serempang padi batuang dibalah kepadaku, nak dapat bakal hati karena Allah membalaku. Dibawa badan kedaku dilakak jemaah lagi. Yang dua badan air keluar. Lalu makinnya? Tak. Alah selesai penderitaannya sudah. Aduh. Lah kasanda di sudut dapur ukuran sudah berkiki. Kalau ukuran biasa sudah baru Pak, kita ngomong panggungnya. Ikut motor listriknya jalanan panggul tu. Saranut datang keluar tak gantian. Saya tahu memakiannya. Ada kakanannya. Innallaha ma'as Allah beserta orang sabar. Kan? Kalau jadi dia sudah berkumpulnya, Allah sudah penderitaannya sudah. Ajaran tunggu batu tiku bersinar kayu di bawahnya di sini lagi ini. Orang ni orang orang. Rala kesakitnya. Akhirnya jadi san. Anak sumparah yang tadi lah zaman. Tidak, yo buku yo kain buruk orang, yo berhasil ke lantai papan. Jorongnya awak putih, lakannya kaki lantai papan ni hitam. Asda tu lainnya simpan, yo segera angset keluar, yo tintiang dari ayamnya. Itulah pemerintahan. Nan santan tadi sekali hatinya kan, layangan. Jualnya orang ditumpuk. Sadar mengelakak di masalah pulang kue sifatnya asal kami ruku-ruku daun kucing. Tidak ibarat itu kan ada doa. Ini itu saja. Tapi ada yang keluar sudah tu tidak pakai tapi bau aroma. Orang sedang zikir tak pengaruh aja bau santan malah pakai lampu. Orang zikir kan itu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu salah satu zikir ya. Dia kan apa bau ni santan malah harum tadi itu bicara orang zikir la ilaha illallah. Lima kalau orang memulai itu salah la ilaha. Lasam perlu santat tadi ganggamnya yo masukan lewat mulai ayam pundak kah daki yang lah jadi kulit kadio yo kok tambah harum ya kan katanya tetangga di suara nih ni mulai nih daging ni mulai nih ayam dan itu sampai yo kerambian merasa jadi Allah sabarah tu itu jawab sudah kan amal kau keluar pitih dekau pembeli tanah itu ya lepas tu yang payah mengecek saja yang ke sekolah dan pesantren nanti anak cucu jadi barang apa di buang barang apa di dia kita berantau dah seperti itu kalau dia alai sekali-sekali sayang orang ke dia ke Pak nyeseraan kau dia alai nampak dia dia kan tapi rasa gulai landang nampak dia nampak orang kan Bu Bu kalau ibu jawab Pak iyo lai maliek YouTube pengajian ambo kau tanya aja mana tuo kerami, mana tuo honde jelama. Mana tuo honde kau kacau mula beban. Lama lagi bawa dua mula jelek. Jadi kita harus sabar mengeluarkan sebagian rezeki untuk jalan Allah. Itulah investasi akhirat. Orang banyak sibuk investasi dunia tapi lupa investasi
Kecuali orang Minang yang tinggal di Cianjur. Lihat masjidnya. Direncanakannya pula untuk bikin pesantren. Ya Allah, masuklah orang kampung yang tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kota Serubo, ya Allah. Aku rasanya tak salah mendoa. Baru siapa yang membangun rumah ibadat sebesar sangka burung, masing-masingnya orang itu akan saya bikinkan rumah di surga yang paling indah. Mereka mungkin bersajik sedang sangka burung. Itu contohnya, walaupun tidak mungkin. Begitulah penilaian Allah baiknya kepada orang yang berilmu. Kita lihat yang datang dari tadi. Tadi kan 10. Ini kita cari yang 700 kali balasannya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Ya kan? Ambatat sab'a sanabil. Samoja orang menanam 1 biji, tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu abah. Setiap tangkai 100 biji. 7 kali 100 carilah di dunia ini. Ada nak bank yang bunganya 700%? Hanya jadi jangan ragu-ragu menginfakkan harta untuk membeli tanah buat dibikin pesantren ini. Yuk kita cerita bujuannya ke sini yuk. Baru supaya jamaah dan lo. Kami dah ada mau piti malam ke Ustaz, tapi dah ada galang aneh 5 laki-laki dah lagai, ayo kuno galang lah besok pagi mati. Jadi nama lagai membawa galang aneh malam ini, aja yang haram tadi. Itulah yang tersimpan sebagai rezeki yang kekal. Dan disimpan di bank, sawit di Pekanbaru, sawit di Pasaman, ya kan? Itu semuanya investasi yang belum jelas, belum ada. Ya kan? Ada orang pak labatnya aratonya sakit, dilarian ke rumah sakit, adonan ke Melaka, adonan ke kawan sakit ini pak. Di mana perawat? Di Singapura. Ahli obat ya kan? Ahli letakkan dicapai Allah. Ada tuan banyak pula. Barangkang sambalang kue, awak jangkang orang tinggal kue. Akan-akan tu barangkang sambalang kue. Orang kue. Jadi yang milik kita apa? Rezeki ini kan 3 bu. Berapa rezeki? 3. Yang paling kecil yang dimakan. Jadi kalau makan martabak Mesir itu, tak akan jadi rezeki makannya. Kalau ada habis ke martabak Mesir itu, atau ini dalam perut. Setan. Ya kan? Ada. Kemudian rezeki yang enggak besar dari sulfa yang dipakai baju, jas, rumah, foto sekali-sekali kepada tabang. Asal lain dari itu ada rezeki yang nan gadang. Nama nan datang dari Allah, nan dipaan ke jalan. Itu rezeki yang paling gadang warnanya. Tapi dia ini buka memori awak miskin itu itu masuk depan kan mulai dari itu balapot tambah gagah rumah ini konsepnya tak boleh kerana waktunya lah ketinggalan zaman lah. Ambung kasih rumah tu balik buat rumah baru mengakang dia ke pesantren titik itu. Dia itu mengenal namanya. Lah rancak
rumah tu, ketika itu cari tahu itu dah rancak dari lain. Sama orang begini, bini itu rancak. Hanya bininya jalan. Hanya kecil orang. Apa tu begini rancak bini itu dalam mall. Waktu bininya jalan. Amat tu nya tu di paliang-paliangan dek setan. Jadi kalau Malay ibu membuka galang tu itu tandanya setan dengan orang. Boleh jalan lain. Jalan lain punya lari pulang tu. Jalan lain. Mungkin ada tanah pun dan semeter. Tadi anak bawa pun tak iya tu. Nyo sampai ni stop merajuk jadi di rumahnya hanya satu dari barang nomor rekening Pak. Ini semeter kan? Semeter ada 5.000. Ya kan? Tak tahu semeter setengah meter, tak tahu setengah meter. Seperempat, tak tahu seperempat 3 meter. Ya kan? Oh, itu menampungnya ini perlu banyak sekali. Bawa lelaki punya kadang deh. Sorban namanya kan. Dan cerita kita lagi aja bu. Mereka piti galam masuk ke dalam. Cerita kita lanjutkan. Kita dasari yang paling besar lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 245. Surah apa kita baca untuk siapa? Tadi surah Al-Baqarah yo, ini surah Al-Baqarah yo, ayatnya 200 yang betul. Jangan nak saya ikut. Jangan pura-pura lalu asal lalu itu isi. Mana pura-pura lalu? Atau minta izin ke isi? Ada mingban. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan dulu. Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Apa bunyinya? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Jadi halusnya bahasa Allah di sini, kita yang berinfak, Allah menyebut beliau yang berhutang. Apa bedanya Allah mengakui hutang dengan kita berhutang? Kalau kita yang berhutang, Pak, banyak terjadi kredit macet. Baru tidak aku membayar nasulana itu satu bahkan membayar menyelang lama membayar agar apa jadilah kredit macet. Di sini halusnya bahasa Allah. Yang punya harta ini sebenarnya Allah. Tapi ketika kita berinfak, Allah menyebutnya beliau yang meninggal. Apa bedanya pemberian dengan pinjaman? Apa bedanya? Kalau sesuatu yang telah diberikan, tanggahan orang menagih, tidak dia minta lain. Masuk mau jadi anak-anak dulu, karena kawan-kawan, dia main menawak itu. Berikut dia bercakap, dia minta dia. Mama yang tadi, ular luka suhui, tauluk lidah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu. Kita masuk anak-anak dari PAUD sampai ke TK, sampai SD, sampai pesantren, sampai ke sekolah ke Madinah, ke Makkah, S1, S2, S3.
Kemudian dicari jodohnya, lah suaminya lah begini. Pitih Nabi untuk anak awak tu, bapa laki awak tu atau bapa salah? Nah, itu bapak jujur karena. Tapi lebih dari itu Pak, bukan sekadar bapa laki. Itu tanggung jawab. Kalau anak tidak dididik, tidak dikeluarkan biaya untuk itu, bapak masuk surga nanti digugat oleh anak tidak jadi. Maka anak jangan disia-siakan pendidikannya. Untuk mendidik anak agar sempurna, kita harus harmonis suami istri. Ya kan? Kalau hubungan suami istri itu harmonis, tidak kalaki nyo ke masjid, nyo salat berjamaah suami istri di rumah. Makmumnya anak-anak, maka terciptalah kehidupan yang agamis di rumah tangga. Anak-anak betah menghormati dia. Tapi kalau suami istri lagu pagai saja, kecil lagu daripada, kecil garam-garam dan nasi, tidak ada ujung pangkalnya, kacau balau, anak akan mencari jalan di luar. Itulah yang kerap kali anak terpengaruh dengan narkoba, menghirup lem, ya kan? Karena tidak ada yang menjadi tauladannya di rumah, ya kan? Nah, ini. Jadi untuk sempurnanya pendidikan anak, kita suami istri harus harmonis. Saya dapat pantunnya nih Bu. Ada yang tujuan. Si muncak mati karambau, kaladang membau ladiang, lukolah bau karunya. Suami istri di Minangkabau, abdi umpamo awu jotabiang, sanda menyanda karunya. Awu mengkondak untuan, dia ado tabiang, tabiang mengkondak taban, dia ado awak. Jadi anak-anak anggota muda-muda, ibu muda kau, anak-anak muda laki-laki, bapak muda yang berumur 40 tahun ke bawah, yang belum bisa sebenarnya emosinya stabil, tapi usahakanlah untuk stabil. Bahagia dalam rumah tangga supaya anak-anak kita sempurna pendidikannya. Lebih-lebih kalau dia jadi ulama, setiap saat dia tidak akan lupa mengirimkan doa kepada kita. Benar nggak? Benar. Sebab anak kau banyak macamnya Bu. Kalau anak saleh, anak salehah, tu anak tu Ustaz, tu baju singlet tu, semua baju singlet, anak ibu tu, bawa baju singlet Ustaz, dia lagi basah di padu asal hidupnya orang juga. Iya kan? Nah kedua anak pisang tu dah rancak, dia menjadi anak pisang. Telah ditabang dua lagi ambil kuahnya lagi ambil goreng pisang tu. Dan anak pisang tu nyopaga je tungguin duitnya. Tak ada nak nyuarok dia dah. Tadi tapi nyopaga adalah anak pisang. Ya kan anak pisang tu bisa dapat jawab kalau dididik dia kamu. Aduh anak betul aduh. Tu nak elok tu nak. Lapa-lapa induknya nyuri yang tu. Yang kedua anak piati, orang zaman menyebut magis. Dua zaman anak piati itu tak sikit tu Bapak. Lama ngelokak belerah induknya, nyogosong. Inilah gunanya anak kita di pesantren agar dia terdidik dengan agama sempurna. Ya kan? Untuk itu perlu dibangun pesantren. Tidak bisa dibangun jual mau, harus cukup. Ada tadi nentak lagi ya. Kalau tidak agama lagi lagi seraka besok bansai. Ya kan? Kalau bansai tempat pulang kampung. Di kampung tambah parah. Karena hari tak hujan-hujan, lagu masih, jagung masih, ubi dimakan garu, pisang dimakan kali ini dilari orang. Banyak musibah. Jadi pancinglah rezeki dengan salat. Ibu pernah tak menggulai dayang yang pucuk ubi pancing?
Kan dia ubi peranci itu dipatahan, nah nenok di gulai itu, ibu jadi 2 hari lagi. Nah patah tu cieknya, tapi tumbuh ranggengnya dulu. Itu sedekah. Tumbuhnya dulu balasan Allah. Dipatah orang tiang dulu, tumbuh gantinya ampe dipatah ampe yang putus selapan. Kau boleh diuji itu Pak, coba lah. Atau contoh yang kedua, open donor Pak. Kelas 109 mereka ini. Tapi terhalang COVID, tidak jadi kita bertemu dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga bisnis. Sebab kalau lalapnya dari 100 kali itu diundang setengah presiden. Dia kan? Dia COVID, tidak jadi. Baju untuk pergi ke sana itu lah gue. Dia gue ini PMI. Dia kan? Mungkin juga nis bisa untuk kali. Oh, orang nggak puas. Kamu kata masuk nggak puas. Tahu tak itu barang darah mau dia nis sekali donor 300 cc. Panuh plastik sepanjang dunia. Lah saja tahun 90 kalau aturan Nabi darah itu. Tapi tidak sebanyak yang keluar diganti oleh Allah. Darah kita bertukar. Orang mendonor darah kau itu sementara penuh plastik lancar darah kedua, tidak ada kolesterolnya. Kalau orang beraja donor pak lamo plastik kedua, karena darahnya banyak kolesterol. Jadi nama bisa darah yang dia donor. Pahalo dapat darah betul, ya kan? Kilo-kilo sejak tahun 92 sampai gini 8 liter darah mau keluar. Dia nggak satu orang itu, ya kan? Orang lain ketolong, awak bisa berpahalo darah bertukar, badan sehat, bini saya tak tahu. Kita lanjut. Ibu, kau cerita lagi untuk pengumuman. Sebenarnya di YouTube lah keluar. Mungkin kau ada lupa. Abulan cerita tu balik. Ada di Amerika anak kulit hitam namanya Howard Kelly. Dia sudah taat beragama Islam, tapi untuk sementara nasibnya malang. Jarak 10 menit ibu dan ayahnya meninggal. Tapi sebelum itu ibu dan ayahnya sudah berwasiat. Howard Kelly iyo ma, Howard Kelly iyo ya. Kok nyampang singkit langkah panjang pemintu. Di pancul dalam katurak yang di kesambang lagi lapih yang kekai tunjuk malang tak bisa keritulak tujuan tak dapat kediraih kok berpisah badan dia nyawa. Howard Kelly, kamu tak ada warisan untuk guna, yang ada hanya uang untuk membeli makanan selama 1 tahun. Kalau ini sudah habis nanti nak, engkau harus berusaha untuk cari makan. Minta-minta tidak boleh karena engkau tidak cacat tubuh. Kalau engkau tidak cacat tubuh, minta-minta ba'awak ya. Kamu akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Itu kata Nabi. Ada orang mengali kubur Pak. Ada main taruh kali-kali kubur. Rupanya tak kali kubur lah. Lama dapat tempuranya. Alah Pak jadi. Rahang kau kalau ini kan gete Pak. Tapi kalau dah jadi tempura, lawe sampai ke Madinah. Juga rapat ke sampai ke Madinah. Iya kan? Aku mataku gadang untuk rongga mata. Awal itu wajah orang minta-minta dia kira nanti kalau tubuhnya tidak cacat. Orang minta-minta, kau tidak orang miskin segini loh Pak. Minta proyek, minta bangkai, minta kedudukan. Jadi jangan minta minta. Lah meninggal untuk keduanya. 1 tahun sudah memberi makan. Nang kampung tengah tu yang mau dijadikan.
Ambo mungkin tak apa juga dari dek lah minum tak. Tidak ini orang tidak tahu. Oh, kama mau mengaji sejauh pak, tahu ya dokter tahu asal ramina. Bangun penyubuhan setalu dia tahu ibu sama. Kau itu kan cerita sedek, tahu tak? Dia tahu ibu. Karena ayam batino itu sudah batalu dan mengimbau Ustaz. Dengarlah. Sudah batalu kan? Ustaz. Ustaz. Artinya kau talu adalah keluar kue ante talu untuk Ustaz jangan kayu putih ni. Oh, kau orang Minang di Cianjur Arif kan? Dah itu garang. Siapa ni? Aluna dua yang berpakai dalam Jokowi itu kan. Itulah hebat orang Minang. Ya kan? Alun bakilek lama kalah. Bola lah sangkap 30. Alun nyuri lagi makan raso lah timbul dalam tubuh. Kalau nyuri sindi itu dia sudah kemudian buat itu. Kadang tak kalau dia. Kadang buat lama untuk orang. Aku nak bertanya tadi apa reda pentang apa? Pentang. Oh, Karui. Jadi, dek barunya apa? Dia minta izin ke Allah. Daripada mau mencilok ya Allah, Allah melamar ke kedai nasi untuk masuk diri yang tak percaya. Untuk tukang parkir tak percaya orang. Ya Allah, biarkan Ambo meminta dari mencilok ya Allah bagi Ambo lapar. Nampak dia kedai makanan. Kurang ada begitu itu kan. Keluarlah anak perusi umur 8 tahun lah. Tewar jadi ke 10 tahun. Tak ada ini kok jaya ni. Agak tu anak perusi itu, bang. Agak bang. Dia soalnya minta makanan. Takkan nak pasal nama dia balik tak boleh minta dia. Abang itu juga nak tadi. Maka dia abang salah ketut tadi mana dole. Untung saja anak ketut tu Arif. Bang, abang yang bohong berjawab. Awak cari muka abang pucik. Lutut abang merente. Abang apa kan? Abang lintak kan? Dicurang gini. Dicurang pada abang apa kan? Jadi dalam minggu itu Arif dalam perahu. Ya kan? Aku kalau ada orang mencari-cari jam sambil mengaji, kau orang di sini. Dia cari jam tak? Lah kami cerita aku itu pulang lah. Berkira lah. Nyuang biarlah anak gadi ketek tu ke belakang susu kambiang angin, jo roti bakar pakai sayur tu, pakai saus bagaimana? Sandwich. Itu ni buat orang. Kau komplek maksudnya tu. Aduh dia, berapa lagi nyoba dia jadi orang kau mengalir. Nak membagi abang, berpesadakah kami. Kami banyak dia sakit Allah. Kebetulan kini baru bang. Siko salah bang makan tarui di lagi kabe kerajaan. Tapi kalau aku abang siko tarui kurang gaya kami tak keberatan. Dari siko sekolah nanti. Kira nak pergi di zaman lehangke, nan sama pemurahnya di orang jadiu. Bang, aku mulai mengaji leh, mengenang kue sesajam. Aku itu pemurahnya orang jadiu. Cita yang orang sangat salut. Di padang namanya dalam makanan kau produksi. Asyik kau lagi-lagi banyak tapi ini nampak. Itu nampak yang kau tadi. Yo berat. Yo. Abang pada ibu Medan. Tapi itu besar pahalanya Pak. Meringankan beban istri-istri kita. Nabi Muhammad ketika istrinya menguti lado Pak, inyo meramai kerambi
Itu Nabi itu Habibullahnya tuh. Iko mandi lewat suah tangan deh, ada laki-laki ikut nanti amul. Iya kan? Masuk aja ini baru nyala panik. Karena juga produksi, kok tak nampak. Paginya jago, akal kerajonya jadi pegawai, jadi bos jadi ketua pulau dinas, pulau bidang. Abiko di rumah, tiba di rumah jadi pembantu malam jadi nyonya, lain bapak dia. Lain karangan dapat dong. Lah dalam pemandangan ibu gua. Bu, tapi ibu harus pandai menggadang nanti suami. Begitu Ustaz. Ambo, suami ibu gua tak ada beda juga zaman dulu. Yo baik, kok lambon. Kalau lambon dia menentang perbuatan dia. Enggak kan? Nyok keluar, nyok jatuhan sana. Kenapa? Induk samang nyok pandai dia. Pagi-pagi nyok dia karak pakai supradin. Tapi karak di periuk lama doa kan arung tu. Anu siram dia yang anu dia supradin. Tanah hari itu baru aku nyuruh dia minyak KPU. Ala itu gitu. Apa dia nyuruh itu? Hilang-hilang je betul. Kamu baru tu. Apa itu sore-sore mati lo balik makan. Cuma kau baru tu kue menjadi. Ibu. Jadi sio-siokan suami. Nampak tu manuang di daki. Bang, di mana gajah menyubarang bang karu hari di Muaru. Karena Yosin dia saja ni. Coba suami waktu karu Yosin. Diminta kau batu sesindiran. Kalau orang Sunda kau berenang betul dulu di Padang. Pisang panggang dipanggang mau direbus dengan kunyit. Anak orang dipanggang mau dilamar tak berduit. Akan kali itu. Iya kan? Kalau Minang tak mau situ. Si Kiki tabang marau, engok di rantiang batang surian, manani burung patah sayur, mencalit burung balarangan. Itu pulau rame. Sekarang takkan tujuh orang Minang ko sendiri jo, dan yang tembak laki yang kena itu. Yo apa tak? Yo. Dan mana jelas tu? Lain nak ketentuan? Jadi dapat menyangkit kayu elok yo sekolah yo keli sampai kuliah di kedokteran. Akhirnya dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Dan 2 tahun kemudian dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak kan itulah itu. Malah nasibnya sementara. Orang tuanya nang kayu tadi bangkrut, rumahnya kaya dapat sakit kanker susu, lah stadium mampir. Ya kan, dirujuklah berobat ke rumah sakit kanker. Melihat surat rujukan, tahulah orang ini, ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah hati yang sangat mulia hatinya 16 tahun yang lalu memberi makan saya dengan roti bakar dan susu kambing lebih dari 10 kali saya ke sana. Ya Allah, sakitnya berat ini ya Allah, tapi saya yakin yang menyembuhkan engkau. Yang bijak itu bukan dokter, yang paten itu bukan obat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila sakit engkau yang menyembuhkan ya Allah. Ada salat hajat, salat tahajud, salat duha mendoa tadi. Minta kesembuhan, nyerawat. Lo di pekerjaannya sebab baru itu syariat yang menyehatkan Allah. 5 bulan sudah tobat, Bu. Disangkut batang kasanda ateh gunung
Urip tahun yang kapitalo raso nak rareh kali dulu jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah kita baca sehat anak kali, ya kan? Kemudian mau membayar menangisnya. Datang uang mahal 5 bulan sakit gaib. Jual ke lahir orang gaib labang. Sadangnya menangis itu terdengar suara lembut ke belakang. Adinda jangan menangis. Hapuslah air matamu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak bisa lupa dengan Modi. Engkau 16 tahun dari kecil yang sangat mulia hatinya, memberi makan anak yatim dengan roti bakar dan susu kambing. Anak yatim itu sekarang sudah jadi dokter spesialis dan direktur rumah sakit. Karena engkau telah membantu, sekarang Allah membalas. Pulang balik, kamu tak bayar lagi. Tak membagi jadi dulu Pak. Aku balasan Allah ke orang pemuda. Lain kadang ada Pak. Jadi keluar bintik kawin dengan kita. Kalian nak mau gaji Pak? Ya. Bu. Kita tanya. Sampai sinar si ceritanya Ustaz. Enggak. Rupa nak gaji, didik yo gaji, mudo baru capek pulih. Padahal lah kemo-kemo cuma ternyata setelah dicek kesehatannya tidak ada sel kanker itu lagi, sehat walafiat. Jadi rambutnya capek panjangnya jadi mayang taulai. Dagunya labah tagantung, hidungnya cara suntunga, bibir tipi hasam saule, bulu mata sampai bariang. Tuminya cekalo burung. Bati dia coba padi, tapi dua nya dia itu. Okey. Itu agak sensitif. Ya tak? Karena di dokter kau menjadi kapasiennya. Tapi dah mau pacaran kau makin hari dosa kadang. Pacaran kau bincang sama 5 tahun, sama je kredit unda. Kalau itu kan saya. Terus sama aja. Saya ambil dari bokap dia, ya kan? Langsung nyolamar jadi ini yo. Nyolamar ke bahasa Inggris dah dapat iden. Kita pindah ke bahasa ini. Akan boleh. Bala buah kapal di warung. Sare muatan buah kopi. Menopang burung kopi baik. Kapal datang dari barang. Dari matu wasamulunya dia. Inilah jatuh ke dalam hati cinta ko indah adik balik alam mai kuda gitu seorang. Kamu bangga itu, iya kan? Akhirnya bertanya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu gadi, tapi sakit kanker, lah sehat juga, pere membayi. Ini dokter tu gagah, rancak, taat, iya kan? Nyolamar ke bininya, ibu tu lah. Ah, iya betul. Kalau itulah tu memutahankan kandungan. Waktu kata durian. Nyoba leh kironya dia nak gaji itu pantundung. Nyoba bahasa Inggris tidak ada presiden. Kita pindah ke bahasa. Kapal ketek bila menambah alam selesai kue dia. Para kapal murah dari ibu di Cianjur. Aduh ini kita nak. Kita tarik kantornya. Kami jadi kembali. Kapal ketek di Lamun Nombak. Kapal mendatang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah dua ke Subarang. Pandai mana bang menembak bang. Menembak indah joki dulu. Kandai salah jantung hati. Iman dirajo diwancang bang. Bang, hatiku dalam hatimu bang. Itu namanya tua. Bunyinya lah. Mana bedo awak cinta kau langkau itu. Tingkah kan langkau. Ya kan? Menikahlah wakili tadi dengan pasiennya. Kironya ada musalah, lu sudah di tempatnya, lu sudah 02.
Akhirnya baru soalnya bahwa yang telah ibu berikan tadi, yang telah bapak infakkan tadi, sekali lagi saya doakan, ya Allah, lipat gandakanlah rezeki bapak ibu, orang Minang, orang manapun yang ikut berpartisipasi untuk membangun pesantren ini, lipat gandakan rezekinya ya Allah. Amankan rumah tangganya ya Allah. Jadikan anaknya yang perempuan salehah ya Allah. Dan jadikan anaknya yang laki-laki saleh ya Allah. Jadikanlah istrinya istri yang setia ya Allah. Jadikanlah suaminya yang mengayomi istrinya. Jadikanlah hidupnya membawa berkah, rahmat dan sakinah ya Allah. Dan jadikanlah dia selalu ingat kepada kampung halamannya. Ya Allah, berikanlah yang terbaik kepada saudara-saudara kami secara umum, IKM, Ikatan Keluarga Minang yang tinggal di Jawa Barat ini. Hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah. Akan Engkau kami minta pertolongan, dan kepada Engkau kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, kok salah bagaimana pun jadi sumpah yang buat hanya undangan orang Minang dan Kampung Panuhe ke Malaysia, ke Pontianak, ke Sydney, jadi butuh jual-jual lalu nampak. Dan aku yakin orang mengundang itu pasti mendoakan aku sehat. Namun demikian saya mohon kepada adik-adik saya, kemenakan saya, anak saya yang ada di Cianjur ini, doakan orang tua ini sehat walafiat. Sumpah yang bodoh. Sudah ini yang boleh ngerti yang mau ibu sumpah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Salah Allah meminta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.